Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 9 Oktober 2022, hari Minggu biasa yang ke-28. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, 9 dari 10 orang kusta tadi kehilangan kesempatan berharga karena mereka tidak mau kembali kepada Tuhan Yesus Sang Penyembuh dan memuliakan Allah atas peristiwa kesembuhan yang mereka alami. Hanya satu orang yang menyadari bahwa ia telah sembuh dari kusta lalu kembali kepada Yesus Sang Penyembuh dan mengucap syukur, tersungkur di hadapan Tuhan dan mengucap syukur kepada Yesus Allah Immanuel yang telah menyembuhkannya. Saudari-saudaraku yang terberkati, tentunya kita butuh iman seperti seorang kusta yang mau kembali kepada Yesus saat ia sadar bahwa ia telah disembuhkan. Kembalinya si kusta yang tahir itu menyatakan akan ketergantungannya pada Tuhan dan menyadari bahwa apa yang dialami itu melulu karena berkat kemurahan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, dalam beragam cara Tuhan Yesus telah memberikan rahmat-Nya untuk kita. Seperti dituliskan oleh Paulus dalam suratnya kepada Titus, dalam Titus 3 ayat 4-7 dikatakan, "Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya." Saudari-saudaraku yang terberkati, bersyukur kepada Tuhan Yesus atas banyak hal baik yang dialami juga terkadang tidak gampang. Terkadang sulit dan seringkali kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak gampang karena kita menganggap bahwa hal baik yang dialami itu ya natural saja, biasa, dan memang sudah kita menganggapnya sudah seharusnya begitu. Bersyukur atas banyak hal baik saja kita seringkali lupa dan mengalami kesulitan. Apalagi kita diajak untuk bersyukur di saat hal yang tidak baik yang sedang kita alami. Tentu lebih berat lagi karena kita belum mampu meraba atau merasakan gerakan ilahi dan rencana indah Tuhan yang sedang direnda dalam hal yang tidak baik yang sedang kita alami. Kita, oleh karena sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan hari ini, sama-sama diundang untuk menunjukkan sikap iman yang sama seperti seorang yang tahir dari kustanya yang mau kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya, di mana kita diajak untuk mengenali dan mengucap syukur atas banyak hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Kasih, kebaikan-Mu sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami semakin sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukurinya dan membagikannya kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa, turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terberkati, dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.